Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu dan jamaah sekalian, hari ini siap tidak siap kita harus perang. Okay? Siap tidak siap harus perang. Nah, sebelumnya karena sudah lama, ini perlu afirmasi dulu. Kemarin kita membahas perang nopo namanya, Mbak? Perang nopo? Qadisiyah namanya. Perang Qadisiyah. Pasukan muslimin dipimpin oleh seorang panglima yang namanya siapa kemarin? Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sinten, Mbak? Belas nggih? Sa'ad bin Abi Waqqas, nggih. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian pasukan Persia dipimpin oleh, nah ini gampang ini, eling paling sendirian. Sinten? Rustum, mboten Rustam, nggih. Rustum, nggih. Nah, para jamaah sekalian, setelah masing-masing pasukan menyiapkan diri dalam menghadapi musuh, Rustum ini kemudian mengirim mata-mata, bahasa kita telik sandi, dengan menyamar seperti pasukan muslimin. Kemudian ia masuk di tengah-tengah perkemahan pasukan muslimin, sehingga dia berdiam diri di situ sampai mulai malam itu ya, malam menjelang maghrib, malam sampai pagi, sampai matahari sudah terbit. Lalu mata-mata ini kemudian kembali dan melapor kepada Rustum. Kata Rustum, apa yang mereka makan? Mata-mata ini kemudian menjawab, aku bersama mereka selama 1 malam dan sebagian siang. Maksudnya berarti enggak sampai siang nemen, siang nemen konangan. Aku bersama mereka sepanjang malam dan sebagian siang. Demi Allah, aku tidak melihat mereka makan, kecuali mereka itu menghisap makanan di waktu sore, saat mereka menjelang tidur, dan saat mereka bangun tidur atau menjelang pagi, mereka juga makan kembali. Berarti kondisi sedang apa, Pak? Puasa. Memang perang Qadisiyah itu waktunya di bulan puasa. Jadi mata-mata ini mengatakan, saya tidak melihat mereka makan kecuali sore itu mereka menghisap makanan. Berarti yang dimakan apa, Pak? Kurma, dikira mereka menghisap. Nah, kurma ini selalu dibawa kemana-mana, Pak, karena awet dan mengenyangkan. Kurma 3 itu glukosanya menurut dokter sudah memenuhi ini, hampir sama dengan nasi 1 piring, kurma 3 itu. Dan kurma ini tahan lama, Pak, enggak gampang busuk, sehingga mereka bawa ke Qadisiyah itu. Nah, para jamaah sekalian, lalu lanjut mata-mata tadi. Sungguh aku melihat mereka dalam 2 keadaan yang berbeda. Di malam hari mereka bagaikan rohib yang khusyuk membacakan doa. Akan tetapi di siang hari mereka bagaikan singa yang siap menerkam musuh-musuhnya. Masya Allah. Jadi keadaan seperti inilah yang ditakuti oleh musuh, Pak. Apakah kita bisa mengulang seperti itu? Bisa. Kalau
perbuatan kita juga seperti para sahabat itu. Jadi kalau malam itu bangun, qiyamul lail, kemudian berdoa. Bagi pengarang-pengarang buku apa penulis-penulis itu ya mutolaah kitab, sholat malam, baca Quran, kemudian siangnya bekerja keras. Maka jika demikian yang kita lakukan, orang-orang Islam ini juga akan ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Tetapi kita ini seringnya, apalagi di zaman HP ini, kita ini begadang malam, bukan qiyamul lail tapi begadang malam. Mulai dari gak tidur-tidur Pak, sampai jam 1, jam 2 baru tidur. Maka efeknya adalah kalau subuh itu dibangunkan sulit. Coba putra-putra jenengan sekarang yang masih berada di rumah itu, dibangunkan sulit. Sebab memang orang tidur setelah jam 12 itu, kalau dibangunkan, itu masih terasa ngantuk. Jam berapapun. Coba nanti dibuktikan. Tapi kalau tidur itu setelah Isya, kalau sudah tidak ada apa-apa, nggak ada undangan tahlil, segera tidur. Nanti bangun jam berapapun, rasa ngantuk itu hilang. Bahkan bangun jam 12 malam, sampai menjelang subuh itu tidak terasa ngantuk. Tetapi kalau tidurnya amblas sampai jam 1 malam, jam 2 malam, subuh bangun, masih ngantuk. Habis subuh tidur lagi, jam 7 bangun, masih ngantuk. Memang kata dokter, jam-jam 12 sampai jam-jam 10, 11, 12 itu waktunya tubuh kita ini untuk istirahat, untuk mengembalikan stamina. Jadi sel-sel itu terus berkembang. Yang rusak-rusak itu dibuang. Nah kalau nggak tidur kapan produksi sel-sel itu? Itu yang terjadi. Ya. Jadi kalau malam itu segera bangun dengan cara tidur cepat-cepat, kemudian bangun cepat-cepat. Qiyamul lail. Di waktu siang bekerja keras. Para jamaah sekalian, kedua pasukan ini memang sudah sama-sama siap Pak. Tetapi masih dipisahkan oleh sungai, yaitu sungai Dajlah. Kalau orang Arab mengatakan sungai Dajlah, tapi kalau orang Persia mengatakan sungai Tigris, sungai Tigris. Nah, mereka ini saling menunggu untuk menyeberang, bukan menunggu gantian, bukan, tetapi mereka tidak mau menyeberang dengan harapan musuhnya yang menyeberang. Kalau bahasa sederhananya itu begini, kalau kalian berani silahkan menyeberang sungai ini, saya tunggu di sini. Yang pasukan muslimin juga demikian. Nah para jamaah sekalian, karena pertimbangan persediaan logistik atau persediaan bahan makanan, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini, nah kalau pasukan Persia kan memang di rumahnya sendiri, kalau habis bisa langsung ambil. Tetapi pasukan muslim ini di rumahnya orang. Kalau habis bagaimana? Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berpidato kepada pasukannya di tepi sungai Tigris. Beliau mengatakan, sesungguhnya musuh kalian telah melindungi diri dengan cara tidak menyeberang sungai ini. Dan kalian tidak dapat memburu mereka. Sementara jika mereka berkehendak, mereka dapat menyerbu kalian dari sampan-sampan mereka. Jadi mereka memiliki perahu-perahu kecil untuk menyeberang sebenarnya. Tetapi mereka tidak mau menyeberang. Di belakang kalian tidak ada musuh yang perlu ditakuti. Aku berpendapat kita harus terus berjihad mengejar pasukan musuh-musuh kita dengan niat ikhlas sebelum dunia mengelilingi kita. Aku telah bertekad untuk menyeberangi sungai ini agar kita dapat menyerbu mereka. Ini pidato daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Masya Allah.
Lalu bagaimana tanggapan dari pasukannya? Dengan suara gemuruh, penuh semangat, ya memang sudah siap perang, Bang. Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah juga telah berkehendak agar kami dan Anda menyeberangi sungai ini. Maka lakukanlah. Masya Allah. Jadi klop, Pak. Pemimpin menginginkan menyeberang, kemudian yang dipimpin juga menginginkan menyeberang. Inilah yang disebut dengan satunya visi dan misi kalau dalam bahasa kita. Masya Allah. Padahal sungai yang akan mereka seberang itu seperti sungai-sungai yang di Kalimantan itu, Pak. Lebar, mungkin 40-50 meteran, Pak. Kemudian arus yang di permukaan itu memang kelihatan tenang, tetapi di bawahnya sangat deras. Itu yang terjadi di sungai Dajlah atau Tigris itu. Jadi pasukan muslimin ini tidak begitu paham tentang sungai karena hidupnya di daratan, di gurun. Sehingga mereka kemudian memutuskan untuk menyeberangi sungai. Jadi orang itu kadang-kadang berani karena tidak tahu. Berani melewati jalan itu karena tidak tahu di situ ada anjing galak misalnya. Atau sampean pernah ada orang lewat di rumah itu, rumah yang kosong itu. Terus, loh, sampean kok wani lewat situ? Loh, emangnya ono apa? Loh, lah wingi ono ndas glundung karo guyu-guyu ya. Nah, kalau sudah tahu begitu justru dia tidak akan berani. Jadi kemungkinan pasukan muslim ini berani menyeberangi sungai karena tidak begitu paham tentang sungai. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memberikan motivasi kepada pasukannya untuk menyeberangi sungai Dajlah atau sungai Tigris itu. Beliau mengatakan, siapa yang dapat melindungi kami dari serangan musuh di seberang sungai, agar tentara dapat menyeberang dengan aman. Maka seorang sahabat yang juga putra daripada Sayyidina Umar, yang namanya Asim, ini kemudian maju diikuti dengan 600 pasukan yang berada di belakangnya. Kami siap wahai Panglima, kami siap untuk menyeberangi sungai sebagai pasukan perintis. Masya Allah. Ini putra Sayyidina Umar. Mereka kemudian nanti akan menyeberangi sungai dengan cara bergandengan tangan. Nah, di seberang sungai sana, Pak, pasukan Persia yang menyaksikan ada orang yang berani menyeberang sungai Dajlah, terapung-apung di atas air, jadi saling bergandengan tangan seperti rakit, gitu. Seperti rakit bambu itu. Jadi ada yang masih di tepi itu sambil tangannya dipegang sehingga tidak untuk menghindari hanyut, dipegang dari tepi itu. Orang-orang Persia atau tentara Persia yang melihat pasukan muslimin ini terapung di atas air, mereka hanya bisa melongo, tercengang keheranan. Lawang kami yang punya wilayah saja tidak berani, lah mereka kok berani? Kira-kira begitu maksudnya. Kemudian mereka saling berbicara kepada sesamanya, sesungguhnya yang kalian hadapi ini bukan manusia, tetapi kalian menghadapi jin. Ini menimbulkan kengerian tersendiri. Lalu mereka yang punya wilayah tidak berani, tetapi pasukan muslimin dengan siap siaga berusaha untuk menyeberangi sungai. Nah, para jamaah sekalian, pihak Persia yang melihat ada pasukan ingin menyeberang, mereka segera mengirim pasukan berkuda untuk menghadang pasukan Asim bin Amr ini di tepi sungai. Mereka sudah menyiapkan pasukan untuk menghadang. Kalau sampai sudah babat habis saja. Tetapi Asim kemudian memerintahkan kepada pasukannya, jadi nyebrang
pakai kuda, pakai panah, Pak. Jadi kudanya juga ikut nyebrang. Asim ini kemudian memerintahkan pasukannya untuk membidik mata kuda. Mereka kan menghadang dengan pasukan kuda. Nah, Asim ini memerintahkan untuk membidik mata-mata kuda itu dengan anak panah. Masya Allah. Sehingga kuda-kuda itu kemudian ketika matanya kena anak panah, kudanya ini tidak terkendali, bergerak ke sana kemari kesakitan dan tidak bisa melihat. Maka tidak ada pilihan lain bagi pasukan Persia yang di atas kuda itu kecuali dia segera melompat dan meninggalkan kuda-kudanya. Masya Allah. Maka kesempatan ini digunakan Asim untuk bergerak lebih cepat sampai ke tepi sungai. Lalu mereka mengerahkan pasukan yang jumlahnya masih 600 itu untuk memburu dan mengusir mereka. Jadi hanya sekedar menakut-nakuti dulu supaya mereka pindah dari tepi sungai. Akhirnya kemudian tepi sungai itu berhasil dikuasai oleh pasukan Asim. Maka setelah melihat di tepian sungai sudah bisa diamankan Asim, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang berjumlah berapa kemarin, Pak? 40.000, 40.000. Ini kemudian menyeberang secara bersamaan, baik manusianya maupun kudanya. Masya Allah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas memberikan perintah ketika mereka memasuki air, maka mereka disuruh mengucapkan nasta'inu billah wa natawakkalu alaihi hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wa la quwwata illa billah. Napa wau? Nasta'inu billah. Napa artinya pun? Kami memohon pertolongan kepada Allah. Wa natawakkalu alaihi, dan kami bertawakal kepada Allah. Hasbunallah, cukup Allah sebagai penolong. Wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, hasbunallah ini pernah dibaca oleh sinten, Pak, sebelum ini? Ayo ingat-ingat. Yang pertama adalah ketika Nabi pergi ke Uhud untuk perang. Kemudian ada sekitar 300 pasukan yang kembali, orang-orang munafik itu, kembali ke Madinah. Nah, pasukan ini kisruh, bagaimana ini ada yang kembali, mengkhawatirkan keadaan mereka. Kemudian mereka membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu peristiwa yang paling terkenal adalah peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, itu malaikat-malaikat datang untuk memberikan pertolongan. Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan, sampean itu disuruh Allah apa karepe sampean dhewe? Ya, keinginan saya sendiri. Kalau begitu cukuplah Allah sebagai penolong, yaitu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Masya Allah. Maka kemudian api itu dingin. Jadi pasukan ini kemudian menyeberang secara bersamaan dengan saling bergandengan tangan. Semuanya bergandengan tangan dengan kuda-kuda mereka, dengan kalimat nasta'inu billah wa natawakkalu alaihi hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Maka dengan kalimat itu seluruh pasukan kemudian masuk air bergandengan tangan, sehingga permukaan air pada waktu itu dipenuhi dengan kepala-kepala dari pasukan muslimin dan kepala-kepala kuda. Masya Allah. Bayangkan, Pak, 40.000 orang, belum lagi kudanya, nyebrang bareng-bareng. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ada filmnya, bisa lihat kita. Tapi kalau film ya ndak 40.000 orang, Pak, bayarnya ya napa nih? Ya paling beberapa orang gitu. Nah, para jamaah sekalian, inilah karamah
yang diberikan Allah kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya. Karomah yang diberikan Allah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan pasukannya. Syekh Munir Al-Ghadban ini menyampaikan komentar para ulama sejarah mengenai peristiwa ini. Beliau mengatakan, inilah karomah ukhuwah. Inilah karomah kebersamaan. Karomahnya wihdatul kalimah atau satunya visi dan misi. Jadi para jamaah sekalian, kalau ada sebuah lembaga, pemerintahan, organisasi yang mulai dari pucuk pimpinan sampai paling bawah kok tujuannya sama, maka lembaga ini, negara ini, organisasi ini akan sangat mudah untuk mencapai tujuannya. Tetapi kalau pemimpinnya mengatakan begini, kemudian rakyatnya begini, apalagi demo, itu susah. Susah untuk mewujudkan cita-citanya. Lalu mereka para ulama ini membandingkan dengan peristiwa terbelahnya lautan di masa Nabi Sidin, Pak, Nabi Musa. Ini kan sama-sama menyeberangi sungai. Sama-sama menyeberangi air. Mereka membandingkan dengan peristiwa terbelahnya lautan. Lalu mereka berkomentar, bahkan karomahnya seorang rasul yang mempunyai gelar ulul azmi dikalahkan oleh karomahnya jamaah orang-orang beriman, yaitu tentaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Di zaman Nabi Musa, untuk menyeberangi lautan itu, lautan perlu dibelah dulu, Pak. Dibelah, kemudian ombaknya bergulung-gulung dan akhirnya menjadi jalan. Tetapi di zamannya sahabat, yaitu pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu tidak diperlukan. Mereka langsung menyeberang sungai Dajlah. Masya Allah. Jadi para sejarawan mengatakan bahwa karomahnya seorang rasul, bahkan rasul ulul azmi. Ada berapa, Pak, ulul azmi itu? 5, Salah satunya adalah Nabi Musa. Bahkan karomahnya seorang rasul ulul azmi itu dikalahkan dengan karomahnya jamaah orang-orang beriman. Masya Allah. Jadi kalau kita ini bersatu padu, satu tekad, maka tidak ada tujuan yang tidak bisa kita capai. Para jamaah sekalian, dalam peristiwa itu hanya ada satu kejadian yang menurut saya unik, Pak. Di saat pasukan menyeberang itu, kantong air, atau riwayat yang lain dikatakan piring dari kayu, milik seorang anggota pasukan yang bernama Malik bin Amir, ini hanyut terbawa air karena ikatannya kurang kuat sehingga lepas. Tetapi Malik bin Dinar ini kemudian berdoa kepada Allah agar barang tersebut dikembalikan. Dalam doanya itu Malik ini mengatakan, wahai Allah, janganlah engkau jadikan dari sekian banyak pasukan ini hanya aku yang kehilangan piringku atau tempat air itu. Nah, Malik bin Amir ini kemudian berteriak, piringku jatuh gitu. Begitu mendengar teriakan ini, semua pasukan langsung masuk ke dalam air. Berapa orang tadi, Pak? Pasukannya 40.000. Langsung masuk semua ke dalam air untuk menghadang barang yang jatuh itu. Masya Allah. Maka akhirnya kemudian barang yang jatuh itu bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Lagi-lagi kejadian ini kemudian menimbulkan kengerian tersendiri bagi pasukan Persia. Yang namanya sungai itu kan di bawah, Pak. Mereka melihat dari atas, dari tempat perkemahan mereka. Menimbulkan kengerian tersendiri. Betapa solidnya pasukan ini. Betapa bersatunya pasukan ini. Bahkan yang jatuh hanya piring atau tempat air, mereka bersama-sama mencarinya.
Mungkin kalau kita, walau piring ayo digoleki sampai engko nek bahaya gimana. Tetapi tidak bagi pasukan muslimin atau pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Nah, kalau piring saja dicari bareng-bareng, apalagi andekan mereka dipukul satu gitu ya, maka semua pasukan akan berusaha untuk membalas orang yang memukul temannya itu. Apalagi sampai terbunuh. Inilah yang dipikirkan oleh mereka. Sehingga gara-gara piring jatuh atau apa? Tempat air, kantong air jatuh ini menimbulkan ketakutan tersendiri bagi pasukan Persia. Lalu apa yang terjadi ketika seluruh pasukan sudah berhasil mencapai tepi sungai? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.